Bukan, di tahun 2045 Indonesia bukan sekedar nama, tetapi simbol kekuatan dunia. Pertanyaannya adalah, apakah kita generasi muda siap menggerakkan roda sejarah? Jawabannya tegas, kita lahir untuk ini. Saya Herlina, seorang mahasiswa. Melalui video ini saya hadir untuk menyuarakan harapan dan aspirasi kami, generasi muda Indonesia, kepada Bapak Prabowo, Presiden terpilih untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemilu sudah usai, demokrasi sudah dilaksanakan, rakyat telah memberikan pilihan, dan Bapaklah yang terpilih untuk meneruskan kepemimpinan. Dengan segenap hati dan kepercayaan, Bapaklah yang punya pertanggungjawaban besar untuk membawa bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045 yang digadang-gadangkan. Yang banyak saya dengar, Pak Prabowo ini memiliki jiwa nasionalisme yang begitu luar biasa untuk negeri ini. Dan saya yakin kok Pak, Bapak nggak bisa disetir sama pihak lain. Sistem meritokrasi saya harap bisa dijunjung tinggi. Semoga nggak ada lagi kasus-kasus nitip jabatan berkedok politik balas budi, apalagi membangun politik dinasti yang ujung-ujungnya mungkin bisa memasukkan orang yang tidak berkompeten ke dalam pemerintahan. Pak, 5 tahun ke depan, Indonesia akan berada di tangan Bapak. Kepercayaan rakyat ada di Bapak. Saya harap janji-janji yang telah Bapak ucapkan bisa dibuktikan dengan aksi nyata, bukan hanya sekedar omong kosong yang Bapak bilang semacam omon-omon, ya. Dan saya merasa sedih, Pak. Indeks demokrasi semakin hari semakin turun. Jangan sampai demokrasi yang kita bangun dengan susah payah perlahan hancur, di mana seharusnya pemerintah hadir untuk rakyat, bukan malah sebaliknya. Benar kan, Pak? Isu-isu yang belakangan ini viral harus kita pikirkan dengan akal. Demokrasi bukan hanya sebuah jargon yang terus dikeluarkan, tapi harus menjadi pedoman yang nyata dalam pengambilan suatu tindakan. Pak Prabowo, kepemimpinan Bapak memberikan harapan baru bagi kami, generasi muda yang mendambakan masa depan yang lebih cerah. Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa demokrasi adalah pondasi dari setiap negara yang maju. Kami berharap Bapak dapat memastikan bahwa kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik tetap terjaga. Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum saja, Pak, tapi juga tentang bagaimana negara menjamin bahwa suara setiap warga itu dihargai. Dalam kepemimpinan Bapak masih banyak yang perlu diperbaiki, meskipun banyak juga ide-ide menarik yang telah dicanangkan Pak Jokowi, seperti pembangunan IKN yang bisa dibilang sebagai our mega project yang mengandung sustainability value, dan itu bisa jadi problem solving untuk Jakarta. Dan Pak Jokowi juga dari awal punya rencana di mana funding atau pendanaan itu bisa independen dari investor, baik itu dari lokal maupun dari asing. Tapi di era Bapak nantinya juga masih banyak yang harus dibenahi kembali dari kepemimpinan Presiden Pak Jokowi. Mulai dari tingkat kemiskinan yang enggan turun sesuai target, ekonomi yang belum bisa tumbuh pesat sesuai harap, diiringi munculnya kontestasi untuk running 3 periode, terciptanya kebijakan tak masuk akal, peraturan dibelokkan untuk keluarga atau kerabat. Itu bukan hanya sekedar dugaan ya Pak, dan saya rasa rakyat sekarang cukup cerdas untuk bisa menilai. Hal kotor seperti inilah yang perlu kita hapuskan. Namun demokrasi politik saja tidak cukup ya Pak. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita juga membutuhkan demokrasi ekonomi. Sebuah sistem di mana kesejahteraan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Saya yakin Indonesia punya potensi besar untuk mewujudkan ekonomi yang adil. Hal ini juga harus menjadi prioriti. Kita nggak bisa hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan sebagian kecil orang saja. Sementara banyak warga yang masih berjuang untuk keluar dari angka kemiskinan.
Kami berharap kepada Bapak sebagai pemimpin yang kami harapkan dapat menciptakan kebijakan yang berkeadilan. Yang pertama, kami ingin melihat lebih banyak dukungan untuk UMKM, khususnya yang digerakkan oleh anak muda dan berbasis digital. Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UMKM telah menyumbang 60,51% dari PDB nasional pada tahun 2022. Namun banyak dari mereka masih kesulitan mendapatkan akses permodalan dan juga teknologi. Kemudian yang kedua, kami sangat mendukung adanya peningkatan investasi di sektor energi terbarukan, Pak. Data IESR pada tahun 2023, Indonesia hanya mampu mencapai 12,3% dari target bauran energi terbarukan. Sementara dunia semakin cepat beralih ke energi bersih, Pak. Ini bisa menjadi peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru yang tentunya ramah lingkungan dan sekaligus menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Tak hanya itu, sebagai generasi muda, kami juga melihat bahwa akses pendidikan yang merata dan berkualitas adalah salah satu kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pendidikan bukan hanya soal sekolah saja, Pak, tetapi soal kesempatan bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Sayangnya, hingga saat ini akses pendidikan yang setara masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah Indonesia. Menurut data BPS pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia telah meningkat menjadi 72,91. Namun, disparitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih cukup signifikan. TBM di jenjang SMA atau sederajat di perkotaan mencapai 77,81%, sementara di pedesaan hanya 64,39%. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak di daerah terpencil masih kurang mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan menengah atas. Meski program Merdeka Belajar yang telah digalakkan oleh pemerintah adalah langkah yang baik dan saya sangat salut akan itu, namun masih banyak ruang untuk memperluas dampaknya, terutama di daerah terpencil yang masih terbatas infrastrukturnya. Kami generasi muda ingin melihat lebih banyak investasi dalam pengembangan guru berkualitas, peningkatan fasilitas sekolah, dan juga akses teknologi yang merata di seluruh Indonesia. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan masa depan bangsa. Kami berharap di bawah kepemimpinan Bapak, kebijakan pendidikan ke depan dapat semakin mendukung generasi muda Indonesia agar memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi terbaik mereka bagi negeri ini. Bapak sudah menjadi pilihan kita semua, dan saya harap Bapak bisa menjadi pemimpin yang baik, dan pemimpin yang baik saya percaya Bapak akan memilih tim yang baik pula, yang bisa bekerja dengan baik dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik, yaitu sebuah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saya harap Indonesia Emas 2045 itu bukan hanya sebuah statement belaka, bukan hanya omon-omon saja ya Pak. Tapi itu ya harapan saya, dan video ini lebih ke aspirasi saya sebagai mahasiswa biasa Pak, yang mungkin bodoh dan tidak mengerti apa-apa, cuma saya peduli dan sayang dengan negeri ini. Bulan depan saat Bapak dilantik sebagai presiden, saya berharap Bapak tidak lupa akan janji dan cita-cita yang telah diutarakan. Memilih jajaran yang berkompeten adalah langkah awal menuju perubahan. Kami menaruh harapan besar kepada Bapak untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Terakhir, saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Jangan hanya memberikan janji-janji, tapi wujudkanlah dengan aksi. Karena rakyat Indonesia seperti saya ingin melihat hasil kerja nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Jangan biarkan demokrasi kita hanya menjadi omon. Generasi muda, inilah saatnya kita bersinergi, bergandengan tangan dan bergerak bersama. Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 bukan hanya mimpi, tapi tanggung jawab kita semua. Kita butuh adanya kolaborasi. Sebagaimana pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka marilah kita kuatkan persatuan, bangun kesejahteraan, dan ciptakan kebersamaan.
Dari Sabang sampai Merauke, dari desa hingga kota, setiap dari kita punya peran dalam sejarah besar ini. Ayo bersama kita jadikan mimpi Indonesia Emas 2045 menjadi nyata. Karena setiap air di kali mengalir tak henti-henti. Bersama kita bisa menuju Indonesia yang lebih cerah.